Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Rustini SPD. Matematika itu mengasihkan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembahasan soal-soal PTS 1 tahun 2020 untuk mempersiapkan kalian semua dalam menghadapi PTS tahun 2021 yang sebentar lagi akan kalian laksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pembahasan soal-soal PTS 1 tahun 2020 berikut ini. Soal nomor 11, titik P berada pada kedudukan 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas dari titik asal 0,0. Sedangkan titik Q berada pada kedudukan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah dari titik P. Kedudukan titik Q terhadap titik asal adalah A. 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. B. 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. C. 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. D. 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Ya, jadi untuk menjawabnya kita tentukan dulu untuk titik P. Nah, mana titik P? Nah, titik P itu adalah 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Berarti mana? Nah, dari titik asal 0 ini. Ya, 6 satuan. 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian 2 satuan ke atas mana? Ini berarti 1 2. Ya, jadi titik P-nya itu berada pada koordinat -6,2 ya. Jadi Ibu tulis untuk titik P itu di -6,2 yaitu jadi pertemuannya di sini nih. Ini adalah titik P ya. Nah, kemudian ini -6,2. Nah, kemudian berapa kedudukan titik Q ya? Kalau titik acuannya adalah titik P ya. Jadi kita buat koordinat kartesius dengan sumbu yang berpotongan di titik -6,2. Kita buat begini. Nah, ini kalau sudah dibuat, kita tentukan titik Q itu berada 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah dengan titik acuannya adalah ini ya. Titik acuannya adalah -6,2 ya. Jadi kita geser 3 satuan ke kanan, berarti ini 1 2 3. Ini 3 satuan ke kanan. Kemudian 4 satuan ke bawah mana? 1 2 3 4. Berarti ini di sini ini letaknya ya. Jadi titik P itu di koordinat ini Q ya, maaf. Q itu terletak di koordinat, kalau dari titik acuan Q berarti 3, -4 ya. 3, -4. Tetapi titik Q ini kalau dilihat dari titik 0,0 seperti yang ditanyakan ya, kedudukan titik Q terhadap titik asal. Titik asal itu berarti 0,0. Berarti berapa? Ya dihitung. Titik Q-nya itu kan -3, -4. Nah, kalau dari titik asal 3, -4 ya. Kalau dari titik asal berarti ini hitungnya 1 2 3. Berarti 3 ke kanan, kemudian ke bawahnya 1 2 ya. Jadi titik Q itu sama saja 3 langkah ke kanan, ke kiri dan 2 langkah ke bawah.
berarti jawabannya yang mana? Ya, 3 satuan ke kiri, ya berarti jawabannya adalah yang D. Ya, gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Soal nomor 12. Koordinat titik A min 2,1, B 2,1, C 1, min 3, D min 3, min 3. Jika A, B, C, dan D dihubungkan, maka bangun yang terbentuk adalah titik-titik-titik. Yang A jajar genjang, B layang-layang, C belah ketupat, D trapesium. Ya. Untuk menjawabnya kita gambar dulu titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Ya, kita gambar. Untuk titik A, koordinatnya yaitu min 2,1. Min 2,1 berarti, nah ini adalah titik A. Ya, ini A. Kemudian B itu 2,1. 2,1 ini adalah koordinat titik B. Koordinat titik C adalah 1, min 3. 1, min 3. Nah, ini adalah koordinat C. Sedangkan D adalah min 3, min 3. Nah, ini adalah koordinat titik D. Nah, kalau kita hubungkan titik A, B, C, dan D, maka bangun apa yang terbentuk? Ya, kita hubungkan. Ini. Nah, maka yang terbentuk bangun apa? Ya, jajar genjang ya. Berarti jawabannya yang A. Paham ya anak-anak? Bagaimana anak-anak, masih semangat? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Posisi rumah terhadap titik asal 0,0 adalah A 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, B 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, C 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, D 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, mana posisi rumah? Nah, ini adalah posisi rumah. Sedangkan ini posisi mobil, posisi harimau, dan posisi taman. Sedangkan yang ditanyakan ini posisi rumah ya. Nah, posisi rumah kalau dilihat dari titik asal 0,0 dari sini. Nah, maka posisi rumahnya adalah berapa langkah? Nah, kita hitung dari sini berarti 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke kanan. Kemudian ke atas ya, 1, 2. Jadi berapa? 3 langkah ke kanan ya, atau 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas ya. Jadi kalau kita gambarkan posisi rumah itu tadi, kalau dari titik 0,0 berarti ini 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan, kemudian ke atas berapa langkah? 1, 2 ya. Jadi 3 langkah ke kanan, 2 langkah atau 2 satuan ke atas. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ya, ini nomor 13 jawabannya yang A. Paham ya anak-anak? Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar untuk gambar di atas atau di samping adalah A titik C sama dengan 2 satuan dari sumbu Y. B titik A sama dengan 3 satuan dari sumbu X. C
C titik D sama dengan 4 satuan dari sumbu X. D titik B sama dengan 5 satuan dari sumbu Y. Ya. Kita lihat pada gambar untuk pilihan yang A, betul apa salah? Titik C 2 satuan dari sumbu Y. Mana titik C? Nih ya. Coba titik C terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Ini sumbu Y, kemudian yang ini sumbu X. Terbalik ini nanti saya ganti ya. Ibu ganti ini X, kemudian yang ini adalah Y. Ya, diralat ya. Terbalik ini ya. Nah, posisi C itu 2 satuan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y ini berarti berapa satuan? 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan. Berarti untuk yang A salah ya. Dan untuk yang B, titik A 3 satuan dari sumbu X. Nah, titik A ini. Titik A ya. Titik A 3 satuan dari sumbu X. Mana sumbu X? Nah, ini sumbu X-nya. Kita hitung berapa langkah. Ya, dari titik A. 1, 2, 3. Betul apa salah? Iya, betul untuk yang B ya. Kemudian kita cek juga untuk jawaban yang C. Titik D sama dengan 4 satuan dari sumbu X. Mana titik D? Nih, coba. 4 satuan dari sumbu X. Kita hitung ke sumbu X. 1, 2. Ternyata hanya 2. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, titik B sama dengan 5 satuan dari sumbu Y. Titik B mana? Nah, ini terhadap sumbu Y. Berapa satuan? 1, 2. Nah, padahal di sini titik B sama dengan 5 satuan. Berarti benar apa salah? Iya, salah. Artinya jawaban yang benar adalah titik B. Nah, agar lebih jelas ya, saya ulangi lagi. Untuk titik C. Ini tadi ya, titik C terhadap sumbu Y. Nah, ini saya rubah, ini bukan Y tapi ini sumbu X, sedangkan yang ini sumbu Y. Ya, keliru ya. Nah, titik C terhadap sumbu Y berapa langkah? Hitung. 1, 2, 3. Ya. Ternyata 3 langkah, berarti salah. Kemudian yang B, titik A 3 satuan dari sumbu X. Titik A ini coba ke sumbu X berapa langkah? 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X, berarti benar. Kemudian yang C, titik D sama dengan 4 satuan dari sumbu X. Titik D berarti berapa? 1, 2. 2 satuan, berarti salah. Kemudian yang D, titik B sama dengan 5 satuan dari sumbu Y. Titik B 5 satuan dari sumbu Y. Coba hitung. 1, 2. Ternyata hanya 2, berarti salah. Artinya jawaban yang benar adalah B. Titik A sama dengan 3 satuan dari sumbu X. Paham ya anak-anak? Lanjut untuk soal nomor 15. Diketahui titik A 2,4, titik B 2,-3. Jika kedua titik tersebut digambar pada diagram kartesius, maka kedudukan garis yang terbentuk oleh kedua titik itu adalah pilihannya A, sejajar dengan sumbu X dan memotong tegak lurus sumbu Y. B, sejajar dengan sumbu X dan tidak memotong sumbu Y. C, sejajar dengan sumbu Y dan memotong tegak lurus sumbu X. D, sejajar dengan sumbu X dan tidak memotong sumbu Y. Nah, untuk menjawabnya, maka kita gambar dulu untuk koordinat titik A dan titik B pada bidang koordinat kartesius ya. Titik 2,4 berarti 2,4 ini adalah titik A. Ya, ini A. Kemudian yang B 2,-3. 2,-3 ini adalah titik B. Nah, kalau titik A dan titik B kita hubungkan, maka ya kita dapatkan suatu garis, ini disebut sumbu X. Ini disebut sumbu Y. Ya, jadi garis AB ini sejajar dengan sumbu
Y, ini sejajar dengan sumbu Y. Ya. Kemudian selain sejajar juga memotong tegak lurus sumbu X, ya. Ini memotong tegak lurus sumbu X. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 15 bahwa garis A ini sejajar dengan sumbu Y dan memotong tegak lurus sumbu X. Berarti jawabannya yang C. Paham ya anak-anak? Soal nomor 16, diketahui titik A min 2,1, B 0,1, C 1, min 3. Jika titik A, B, C, D dihubungkan, maka akan terbentuk bangun trapesium sama kaki. Berapakah koordinat titik D? Pilihannya yang A min 4,3, yang B min 3, min 3, C min 1, min 3, D 3,3. Nah, kita gambar dulu untuk koordinat A, B, C pada bidang koordinat kartesius. Ya, yang A min 2,1 berarti ini adalah titik A. Kemudian yang B 0,1 ini berarti titik B. Yang C 1, min 3, 1, min 3 berarti ini di sini. Ini adalah C. Sedangkan yang D, di manakah posisi titik D agar membentuk trapesium sama kaki? Berarti titik D-nya di sini nih, ya. Sehingga kalau kita gambar ABCD membentuk trapesium sama kaki. Ini kita gambarkan. Nah, ini akan terbentuk trapesium sama kaki. Sehingga untuk koordinat D adalah berapa? Min 3, min 3. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor 17, diketahui titik E min 2,3, F 4,3, G 4,1, dan H min 2,1. Luas bangun EFGH adalah pilihannya A 24 satuan luas, B 18 satuan luas, C 16 satuan luas, D 12 satuan luas. Kita gambar untuk koordinat titik EFGH. Nanti bangun EFGH itu bentuknya bangun apa. Kemudian nanti kita cari luas dari bangun EFGH. Ya, untuk titik E adalah min 2,3. Min 2,3 berarti ini. Ya, ini E. Kemudian 4,3 di sini. Ini adalah titik F. Kemudian G 4,1. Ini adalah G. Ini G. Sedangkan H min 2,1. Ini H. Sehingga kalau kita hubungkan EFGH membentuk bangun, ya ini kita hubungkan, maka bangun yang terbentuk adalah ya persegi panjang, di mana panjangnya adalah berapa satuan? Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6 satuan. Sedangkan lebarnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4 satuan. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, maka luas itu
sama dengan panjang kalikan lebar. Berapa? 6 kalikan 4. Berarti hasilnya sama dengan 24 satuan luas. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut untuk soal nomor 18. Perhatikan gambar silsilah keluarga berikut. Relasi Nina dan Siti adalah pilihannya yang A, Nina cucu dari Siti, B, Nina nenek dari Siti, C, Nina anak dari Siti, D, Nina ponakan dari Siti. Jadi dari gambar ini kita lihat untuk silsilah keluarganya. Jadi Budi ini menikah dengan Siti. Nah, dari pernikahan ini punya anak namanya Safi, Ali, dan Deli. Ya. Kemudian Safi ini menikah dengan Doni dan belum dikaruniai anak. Sedangkan Ali menikah dengan Nita, dikaruniai anak Nina dan Bakri. Sedangkan Deli ini masih single ya, belum menikah. Nah, pertanyaannya relasi Nina dengan Siti. Ya, yang benar yang mana? Ya, jadi Nina ini adalah cucu dari Siti. Ya, Nina ini cucunya Siti. Berarti jawabannya benar adalah ya, jawabannya benar Nina cucu dari Siti. Ya, berarti jawabannya yang A untuk soal nomor 18. Paham ya anak-anak? Soal nomor 19. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang mungkin dari A ke B adalah A akar dari, B kuadrat dari, C 2 kali dari, D setengah dari. Nah, mana yang tepat antara A, B, C, dan D untuk relasi berikut? Nah, kita cocokkan. Untuk yang A, akar dari. Apakah 2 itu akar dari 1? Ya, bukan ya. Jadi untuk yang A tidak mungkin. Kemudian yang B, kuadrat dari. Apakah 2 itu kuadrat dari 1? Juga bukan, berarti bukan yang B. Sekarang yang C, 2 kali dari. Apakah 2 itu 2 kali dari 1? Ya, betul ya. Apakah 4 itu 2 kali dari 2? Betul ya. Kemudian apakah 6 itu 2 kali 3? Iya, betul. Apakah 8 itu 2 kali dari 4? Betul ya. Jadi yang C betul ya. Nah, sekarang kita teliti yang D. Setengah dari. Apakah 2 itu setengah dari 1? Salah ya. Apakah 4 setengah dari 2? Juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah 2 kali dari. Berarti mana jawabannya? Yang C. Jawabannya yang C. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Himpunan pasangan berurutan dari diagram panah di samping adalah ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Ya, coba perhatikan pada gambar ini Ibu ralat ya soalnya, ini belum lengkap. Ibu lengkapi dulu untuk soalnya. Ya, dilengkapi. Ini Ibu lengkapi. Ya. Kemudian ini. Kemudian ini, terus ini, nah kemudian seperti ini. Nah, soalnya Ibu ralat ya.
Nah, pernyataan yang benar ya dari gambar diagram panah di samping ya, pilihannya yang mana? Ya, kita tulis dulu untuk relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Relasinya berarti berapa itu? 1 dengan 2. Terus 1 dengan 5. 1 dengan 5. Terus 1 dengan 6. 1,6. Terus 1 dengan 7. 1 dengan 7. Terus berikutnya 2 dengan 2. 2 dengan 2. Dan 2 dengan 6. 2 dengan 6. Kemudian 3 dengan 6. 3 dengan 6. Berarti mana jawaban yang cocok? Di antara pilihan A, B, C, dan D. Nah, yang benar adalah A ya. Jadi pilihannya adalah A. Ya.